biar kayak proklamasi. Masuk ya? Karena linknya dengan proklamasi itu kan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggi sedikit. Suaranya sudah cukup jelas ya? Jelas? Jelas. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh fungsionaris Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati dan saya cintai juga relawan Anies, Cairnas, dan adinda saya dari KPU maupun dari Panwas Kabupaten, Ketua DPD Kakak Suhadi Mulyono, juga pilih sepuhnya Kakak Alham, Pak Yai Maksud, dan Pak Yai Safi'i, juga udah bisnis. Tadi saya menyimak dengan sungguh-sungguh refleksi perjalanan 12 tahun mengawal reformasi sekaligus restorasi dari Kakak Alham, Kakak Mugini, Gusman, Mas Eko, juga Mas Safi'i. Dan tadi juga disampaikan dengan sangat tegas apa yang disampaikan oleh Ketua DPD kita, Pak Kakak Suhadi Mulyono. Saya mencatat dua hal yang penting. Satu adalah ekspresi pribadi. Mengapa ikut di jalan restorasi? Yang kedua adalah cita-cita. Reason, alasan mengapa kita semua, ya, alasan publik mengapa kita semua mengawal jalan restorasi ini. Saya tangkap dua hal itu penting sekali. Saya pribadi sama dengan teman-teman. Tadinya tidak ada satupun yang backgroundnya itu orang politik. Gak ada ini. Gitu? Coba siapa yang lahir merocot sudah jadi aktivis politik? Nah, oh Gibran, kecuali Gibran. Kalau kita nggak ada. Saya dulu dosen, guru, sambung lagi, gitu kan? Jadi rektor, sambung ikut politik, dan berlanjut sampai sekarang. Pak Mul dulunya birokrat, sambung-sambung sampai sekarang jadi politik. Mas Alham tadinya adalah jurnalis, ikut sudah cukup 13 tahun menjadi pejabat publik, melayani rakyat. Saya saatnya saya menjadi guru kembali. Karena sejak tahun 2001 asosiat profesor saya itu berhenti. Saya mau teruskan dari profesor, nggak jadi guru beneran. Lalu almarhum guru saya juga, Profesor Malik Fajar, berkunjung. Sudah lama tidak ketemu, berkunjung. Sama pesannya, Mas Yoto jangan berhenti di politik. Bahkan saya tahu Pak Malik ini mencari jalan agar waktu itu saya bisa maju gubernur Jawa Timur atau jabatan yang lain. Allahumma yarham Buya Syafi'i Ma'arif. Bahkan secara terbuka mengatakan tidak banyak orang seperti Mas Yoto yang sudah punya kesempatan berada di jalur publik dan dipercaya oleh publik. Jangan berhenti di politik. Senior saya mantan pimpinan KPK Pak Busro Muqaddas sama kira-kira kesannya. Lalu suatu hari saya bertemu Pak Surya Paloh di London. Ketika itu saya diundang ceramah di berbagai kampus di Inggris.
Ketemu Pak Surya Paloh di hotelnya, sama Pak Surya Paloh tanya ke saya, Mas Yoto setelah berhenti jadi bupati mau apa? Saya bilang saya mau balik ke kampus Pak, sudah waktunya saya jadi guru lagi. Pak Surya itu mengatakan, saya ingat kata-katanya, tidak pernah ngajak saya masuk Nasdem. Beliau cuma mengatakan, Mas Yoto tolong nyalek DPR RI, nanti kita bisa bersama-sama. Pak Surya mengatakan, abangmu ini, kamu kenal abang jauh sekian lama yang lalu. Kamu tahu hati abang, saya tahu hatimu. Ya. Abang ini sejak umur 50 tahun, kalau punya pendapatan 10, abang rela keluar 12 untuk mencari orang-orang yang terbaik di negeri ini agar kelak bisa memimpin dan membawa negeri ini menjadi lebih baik. Abang relakan itu semua. Dan karena itu kamu jangan berhenti di politik, majulah, nanti kita bisa kerjasama. Jadi Pak Surya literally tidak pernah mengajak saya masuk Nasdem. Ya. Lalu teman-teman semua, ketika kemudian jalan sejarah membawa saya ke Nasdem, sebelum saya masuk ini, saya temui Pak Surya di kantornya. Bang, boleh saya ketemu abang sebelum saya putuskan lebih lanjut, saya tidak berhenti di politik dan saya akan nyalek di dapil ini. Ayo kamu sini. Disitulah saya tahu apa yang dipikirkan Pak Surya. Saya tahu pengorbanan beliau. Saya tahu gagasannya kenapa tidak reformasi yang harus diteruskan dengan restorasi. Saya tahu tidak lagi kata-kata yang namanya restorasi. Saya tahu bagaimana mengubah jalan politik tidak berhenti di idealisme, tapi harus di praksisme, dirubah menjadi perebutan kekuasaan dan dirubah menjadi cara untuk mencari orang-orang yang terbaik. Disitulah muncul gagasan partai anti mahar. Disitulah mengapa Nasdem kemudian membuka siapapun untuk menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota yang diyakini terbaik. Itulah yang diberi jalan oleh Nasdem. Dan itulah yang terjadi ketika Nasdem mengusung Pak Jokowi yang pertama maupun yang kedua. Lalu Pak Surya, saya masih ingat kata-katanya di London. Abang ini sudah mendapatkan semua dari bangsa negara ini. Abang sudah ingin saatnya menyatakan rasa syukur itu dengan membangun partai, agar partai ini menjadi jalan terbaik buat siapapun kalau ingin ikut mewujudkan cita-cita kebangsaan, cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil makmur itu. Kawan-kawan semua, nasib membawa saya akhirnya jadi caleg DPR RI dan tidak jadi. Saya pikir saya sudah berakhir karena saya sudah quote-unquote saya lagi menikmati sebenarnya posisi saya di Jakarta di United University. Saya di situ bisa berkontribusi untuk bangsa, negara, untuk dunia dengan bersama-sama dengan kawan-kawan saya dengan jaringannya untuk mempersembahkan inovasi-inovasi sosial bagi pembangunan dunia dan Indonesia. Saya sudah merasa bersyukur di situ dapat kesempatan. Tiba-tiba nama saya menjadi koordinator kebijakan publik dan itu saya terpanggil untuk melanjutkan berada di partai ini. Kemarin teman-teman kalau boleh saya suruh milih, apakah Mas Yoto, misalnya saya dipanggil, Mas Yoto kalau saya dikasih opsi nyalek atau tidak nyalek, ini kalau ego saya, saya pasti milih tidak nyalek. Karena jadi caleg itu berat. Wong baru jadi caleg saja sudah ditagih, mana ongkosnya? Betul tidak? Baru jadi caleg saja belum apa-apa sudah dilok nih. Alah paling nanti kan begini-begini, nanti kalau jadi juga lupa. Baru jadi caleg. Baru jadi caleg ditanya berapa duitmu, kamu kok wani-wani nyalek? Wani piro. Ini baru jadi caleg. Ya. Baru jadi caleg sudah dimarah-marahi, Allah itu mau jalan sendiri seenaknya. Itu baru jadi caleg. Maaf, saya lirik-lirik pendapatannya DPR RI itu berapa tahun sebulan?
Setelah saya cek itu kok rasanya pendapatan saya kok nggak kalah dengan pendapatan DPR RI sebenarnya. Terus saya cek lagi, pendapatan DPR RI 5 tahun itu kalau dipakai biayai partai, dipakai model pemilu seperti sekarang ini, nggak cukup. Duitnya itu loh nggak cukup. Sudah nggak cukup, kadang-kadang suruh korupsi, kalau masuk penjara masuk sendiri. Betul tidak? Yang lain tepuk tangan. Nasib politisi itu kan gitu, berhasil ada yang tepuk tangan, masuk penjara juga ada yang tepuk tangan. Kapok, ya lebih kapok-kapok no. Itu loh nasib politisi. Jadi teman-teman, saya yakin kalau ini ditanya pribadi-pribadi, mungkin teman-teman juga nggak akan memilih kenapa harus jadi pengurus partai, kenapa ikut berjuang di sini. Kalau itu alasannya pribadi, ya. Namun saya yakin manusia itu bukan cuma dirinya. Kata Al-Quran, ya, Allah memberikan hidup dan mati ini justru liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberi hidup, diberi mati, diberi tantangan, diberi persoalan ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan tulang, manusia mati meninggalkan cerita. Saya yakin kita berada di barisan perjuangan restorasi Indonesia ini ingin membuat cerita dalam hidup kita, cerita bahwa kita ikut di barisan berjuang mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk itulah kita rela sekarang berada di partai. Untuk itulah kita rela mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga pikiran, dan bahkan mengorbankan perasaan. Saya yakin Pak Moli kalau mau menikmati mantan sekda lebih nikmat dari mantan bupati kok. Ya. Kenapa? Karena bupati itu ikatan politiknya nggak akan berhenti. Kalau sekda selesai, nggak ada ikatan politik. Karena itu kita respect Pak Moli mau masuk di partai politik dan mau diilok-ilok nih, mau disalah-salahkan yang lain. Itu saya bilang Pak Mul, inilah hidup itu. Kalau belum pernah begini nih, belum hidup yang sesungguhnya. Sama kepada anak-anak saya. Kenapa anak-anak saya suruh nikah? Muda kalau perlu. Kenapa? Kalau belum nikah itu masih teori. Setelah menikah tahu rasanya mengelola manusia. Punya anak itu tahu mengelola manusia yang sebenarnya. Masuk di partai politik ini beda dengan mengelola birokrasi. Di partai politik ini semua orang merasa hebat dan pinter. Tapi kalau di birokrasi, saya dulu bingung. Dari bupati begitu ngomong semua buka dan nulis. Kalau di sini enggak. Semua orang ini diurus apa-apa masih. Nah, ngapain kamu begitu? Itulah manusia-manusia politik itu. Kadang-kadang nggak tahu sok tahu, nggak pinter sok pinter. Betul? Saya tidak nyindir siapa-siapa. Nah, teman-teman semua, karena itu di atas itu semua, above of that, saya yakin semua kita kumpul di sini, berada di jalan restorasi ini, dihajar situasi apapun kita tetap tegar berdiri kokoh di barisan ketua umum. Karena kita punya kesamaan cita-cita. Ya, inilah yang tadi saya senang sekali mendengarkan penuturan Kak Alham, Kak Mugini, Gusman, Mas Hari, Pak Mul. Karena kita diingatkan lagi cita-cita. Saya pesan teman-teman tolong dengarkan pidato ketua umum di ulang tahun kemarin. Ya, ikuti sampai tuntas termasuk wawancaranya. Karena itu menggambarkan situasi yang sekarang terjadi. Saya kebetulan mendapatkan kemewahan ikut mendengarkan, ikut mengecek gambar macam-macam sebelum pidato itu ditayangkan, ya, 2 hari sebelumnya, karena pas ada di ruang saya. Dan saya merasakan betul. Habis itu kami makan malam, saya merasakan itu semua. Ya. Dan ini menggambarkan konsistensi cita-cita. Teman-teman kalau ingin tahu cita-cita kenapa kita berada di Nasdem, kenapa kita berada di jalur restorasi gerakan perubahan ini, Mars Nasdem itu sebenarnya adalah ungkapan yang paling simpel. Coba
Apa kata Marx itu? Kita demokrasi yang Coba, yang pertama apa? Cita demokrasi yang adil. Lalu poin keduanya apa? Membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Poin keempatnya apa? Menjunjung tinggi Pancasila. Poin ketiga, poin keempatnya adil, makmur, sejahtera. Itulah arah bangsa. Pak, teman-teman, justru yang terakhir ini yang penting. Apa itu? Itulah cita-cita kemerdekaan, yaitu membangun Indonesia yang adil dan makmur. Ya, adil dan makmur. Lalu kita tahu bahwa semua pemimpin ini ingin mewujudkan adil makmur ini. Dan kita tahu bahwa perjuangan sejak kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sekarang ini semua ingin mewujudkan adil dan makmur, sejahtera. Itulah Indonesia yang gemilang, itulah Indonesia yang jaya. Indonesia yang gemilang, Indonesia yang jaya itu kalau adil, makmur, sejahtera, bersama-sama, serakyat-rakyatnya. Bukan adil, bukan makmur untuk sekelompok orang. Bukan orang yang dekat kekuasaan yang menikmati, tapi adil serakyat-rakyatnya, rakyat-rakyatnya yang kecil pun ikut merasakan kemakmuran, ikut merasakan keadilan. Dan kita tahu, teman-teman, untuk ini tidak ada karpet merah untuk kebaikan dan kebenaran. Tidak ada karpet merah. Tidak bisa cukup didoakan, mudah-mudahan kebaikan datang, kemakmuran datang. Nggak ada. Ya, nggak ada. Saya ini dulu kan tukang ceramah juga. Ya Pak Yai, saya ini tukang ceramah. Saya ini kalau tabligh keliling Indonesia, ya hadapan 5.000, 10.000 orang, ngumpulkan duit 50 juta aja untuk bantuan yatim itu susah. Tapi ketika saya punya kekuasaan merebut jabatan Bupati dulu di Bojonegoro, dengan tanda tangan kurang dari setengah menit, duit 125 miliar bisa keluar, memberi beasiswa untuk seluruh anak sekolah. Dengan duit yang terbatas seperti itu, kita bikin jaminan kesehatan daerah, ya Pak Bol. Semua orang tidak usah miskin, ngaku tidak mampu saja, berobat di rumah sakit Pemkab, bahkan sampai Surabaya bisa gratis. Itulah kekuasaan. Itulah kekuasaan. Makanya kata Bert, yang namanya sastrawan di Jerman itu, buta yang paling pedih itu adalah buta politik. Dan lumpuh yang paling menyakitkan itu adalah lumpuh politik. Jadi kalau orang buta nggak tahu apa biasa, tapi kalau kebijakan publik ini dibikin, itulah namanya warga negara. Loh, saya tanya, lalu apa Pak Kasun yang selama ini? Selama ini kita sekolah cuma diajari kependudukan, kata dia. Apa itu kependudukan? Kependudukan itu diajari berapa jumlah penduduk, berapa yang dapat subsidi, berapa yang dapat bantuan BLT, mau di mana, kemana. Lalu lebih lagi kalau mau pemilu begini perlu disiapkan duit berapa, dibawa kemana, kalau perlu ada demo, siapa yang jaga demo, siapa yang mengorganisir. Cuma hitung-hitungan. Itulah pendidikan kependudukan, kata Pak Kasun ini. Itulah yang membuat kita sebagian besar buta politik. Padahal air perocot sudah tentukan politik. Pupuk mahal atau murah? Sulit atau gampang? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Politik. BBM kita naik turun, siapa yang memutuskan? Politik. Dulu di Bojonegoro ada AKM, alhamdulillah ditutup, siapa yang memutuskan? Politik. Dulu pernah ada beasiswa yang nggak ada, keputusannya lewat apa? Politik. Lu begini kok kita mau aco-aco terhadap politik? Wes karep-karepmu. Normal atau tidak kalau kita hidup seperti itu? Normal atau tidak? Tidak normal. Ibaratnya kita di termometer, tapi air raksanya rusak, maka mau panas mau dingin, nggak terasa apa-apa. Itulah buta politik. Nah, pedihnya lagi kalau tidak buta politik,
politik tapi lumpuh. Lumpuh itu apa? Nggak bisa ngomong apa-apa dan bisa mengaruhi apa-apa. Itu namanya lumpuh. Nah, lumpuh kita. Kalau sudah seperti itu. Dan kalau lumpuh, lebih sakit lagi. Aduh, kok begitu? Aduh, kok begini? Kita nggak bisa apa-apa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau jadi orang lumpuh di negeri ini? Apakah kita mau jadi orang buta di negeri ini? Dan itulah sebabnya kita berada di partai politik, Partai Nasdem ini. Dan itulah sebabnya kita bersama-sama sekarang di sini ini. Dan itulah sebabnya kenapa Pak Surya Paloh ini kalau ngomong kemewahan apalagi yang dicari dalam dunia. Yang namanya sekarang Nasdem ini kalau ngomong paling enak, kurang enak kayak apa? Politik, punya menteri, punya apa? Tiba-tiba mengambil jalan sunyi, bukan? Mencalonkan Pak Anies, ini jalan sunyi, Tiba-tiba semua orang menghajar, semua orang marah. Ada yang ngomong Pak Surya Paloh kok sekarang nyponsori apa tuh radikalisme. Anies ini kan orang Yaman, bilang begitu. Ini aneh. Saya bilang, Bang, memang nasib Nasdem ini dukung Ahok dianggap penista agama, dukung Anies dibilang radikalisme. Inilah Nasdem itu. Tapi ini apa? Pak Surya kalau saya bilang begitu cuma tertawa begitu. Lalu saya balik ditanya, ya kau siap gak dengan keadaan seperti ini? Katanya. Saya bilang, Bang, saya tidak lama jadi orang jalanan. Rasanya hidup saya lebih nyaman di jalanan daripada di gedung mewah. Tapi saya kehilangan idealisme perjuangan hidup saya. Dan inilah yang sekarang kita lihat. Ya, lalu tidak mudah pencalonan Pak Anies saja tidak gampang. Untuk dapat pasangan partai tidak gampang. Untuk tegar di jalan ini tidak gampang. Pak Surya kemarin mengatakan kenapa pilihannya Anies? Karena Anies sekarang adalah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Nanti teman-teman akan lihat ini. Hari-hari ke depan ini akan lihat setelah semua diperdebatkan. Ya, kita akan tahu nih. Ya, kita akan tahu nih siapa yang terbaik. Mari kita menjadi orang yang melek politik. Tapi setelah melek politik, jangan jadi orang lumpuh politik. Orang yang tidak lumpuh itu ikut geremetan memperjuangkan apa yang kita yakini. Karena Indonesia adil makmur itu perlu pemimpin, dan pemimpin adalah produk demokrasi. Maka demokrasi ini pun harus dijaga. Jangan sampai seperti sepak bola. Tiba-tiba ini ada orang giring itu, terus temannya ada maju di depan, offset ya, orang offset ya. Tapi begitu dikasih bola, wasitnya tidak bisa nyuprit offset. Kenapa? Karena peraturannya sudah dirubah. Sekarang yang begini ini tidak offset. Karena dirubah tidak offset, wasitnya nanti nyuprit, masukkan gol apa? Oh, sudah dirubah kok peraturannya ya. Ini demokrasi begini ini, atas nama demokrasi begini ya. Dan karena itu teman-teman semua, membangun bangsa, membangun cara-cara membangun bangsa, membangun keadilan kesejahteraan itu perlu cara-cara berkeadilan di dalam kompetisi, perlu cara-cara berkeadilan dalam mewujudkan setiap kali kita ada persengketaan. Bukan mengubah hukum seenaknya, tapi mengabaikan rasa keadilan itu sendiri. Saya kira kita semua siap bertarung, fair, kalah menang, asal dengan keadilan kita siap. Betul? Inilah yang sekarang terjadi teman-teman. Karena itulah Nasdem akan terus menjunjung tinggi Pancasila. Nasdem akan menjunjung tinggi kebinekaan. Dan kalau ngomong kebinekaan kita ini selesai. Di Nasdem itu yang mau sholat kasih ketempatan, yang gak jumatan kasih ruang, yang puasa kasih tempat, yang memang gak puasa ya dikasih tempat. Itu Nasdem. Kebetulan nama saya ini unik, Suyoto. Ketika pertama kali di kantor Nasdem itu kan orang belum ngerti siapa Suyoto.
Kebetulan wakil sekjen yang sekarang jadi sekjen itu namanya singkatnya H. Taslim. Waktu sholat Jumat, yang Taslim tidak Jumatan, yang saya Jumatan, lalu bilang, kalian itu kok Jumatan ya? Karena Taslim Harmawi Taslim itu adalah orang Katolik, sementara saya namanya Suyoto tapi Muslim dan bisa bahasa Arab, jadi dikira gitu. Tapi itu indah sekali diomongkan, nggak ada apa-apa, selesai. Maaf kalau ngomong kebersihan, ngomong kedisiplinan itu mengapa kantor Nasdem dibikin besar, bagus, bersih, nggak ada bau lantainya. Kalau rapat disiplin itu sekali lagi untuk memberi imajinasi seluruh kadernya ke depan. Inilah arah kita membangun, itu perlu imajinasi. Dan tidak cukup imajinasi, tapi kita konkretkan, tidak cuma kata-kata, tapi dalam perbuatan. Nah teman-teman semua, sekarang pemilu sudah tinggal berapa hari kira-kira? Berapa lagi kita akan pemilu? 90-an hari kira-kira ya, 90 hari. Pertanyaan lagi sekali lagi, kita ini orang buta atau orang melek politik? Kita mau jadi orang lumpuh atau orang yang kuat? Dan sekarang saatnya kita buktikan siap berkompetisi di pemilu 2024 14 Februari. Ya. Semua teman-teman ini sangat berharga buat Nasdem. Ya. DPC, DPRT, DPD, kalian semua sangat berharga buat Nasdem. Yang mau jadi caleg, kalian semua sangat berharga. Kali ini saya ngomong sebagai DPP. Tapi kalian jadi juga mau jadi caleg, ini berharga sekali. Ya. Dan kita ini tentu tidak bisa menang dengan sendirinya. Kata Pak Yai Syafi'i kan, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Dan DPP sejak awal itu melihat pentingnya kita menggunakan seluruh pintu untuk menuju kemenangan. Maka ada pintu relawan, ada pintu caleg dengan jaringannya, ada pintu struktur, ada pintu underdog. Semua pintu kita pakai. Untuk apa? Agar kita tidak menjadi lumpuh politik. Tadi dikumandangkan berapa target DPRD Kabupaten Bojonegoro? Untuk apa kita merebut 7 itu? Agar jangan jadi lumpuh politik di Bojonegoro. Agar bisa menghidupkan lagi AKM, kira-kira kan gitu toh? Agar bisa menghidupkan lagi bangunan beasiswa. Betul kan? Agar pembangunan ini semua yang sudah bagus ini bisa diteruskan, tapi berdampak untuk rakyat, tidak hanya untuk berdampak pada segelintir pengusahanya. Betul? Nah teman-teman, itulah sebabnya kita harus tegur dengan jerih payah kita semua ini. Maka terima kasih yang sudah mau jadi caleg. Dan teman-teman yang jadi pengurus, lakukan terus. Dulu sejak awal kita bilang, pengurus tugasnya adalah membesarkan partai, mencari nama partai yang sebaik-baiknya, dan pengurus mengamankan suara. Bau, sekarang caleg bekerja untuk mencari suaranya. Kita ini jangan sibuk di kolam sendiri. Mengapa? Karena kolam kita belum ada ikannya. Enak kalau pinter mancing di dalam ini, mancing hebat-hebatan itu, apa sudah dapat ikan? Oh kita belum ada ikan. Teman-teman kalau membayangkan 7 kursi, itu artinya 4-nya akan mengambil kursi orang lain, betul tidak? Teman-teman kalau membayangkan DPR RI 2, itu artinya kita akan mengambil kursi orang lain. Kalau membayangkan mau mengambil kursi DPR provinsi, DPR provinsi, itu kita membayangkan mengambil kursi orang lain. Apakah yang punya kursi akan diam? Apakah yang punya kursi akan tidur? Tidak. Lah kalau begitu terus kita geger dengan temannya, kasak kusuk dengan temannya, aku gitu, bisa nggak itu menang? Bisa nggak? Musuh terbesar kalau mau bertarung itu 3. 1, males ngomong, komentator. Ini ada nih di partai itu cuma jadi komentator, jadi pengamat, komentari kurang ini pengamat, tapi nggak pernah ngapa-ngapain, dia komentator aja. Jualan omongan kesana kemari itu ngamati kurang begini ada itu. Tapi kemudian lagi ada yang jadi penonton itu nonton aja. Penonton itu cuma 2 mentalnya. Kalau nggak menjemur memuji, bedanya sih lumayan. Penonton
Nah, yang diperlukan sekarang adalah pemain-pemain yang mau jatuh bangun. Dan pemain ini berarti bukan malas. Pemain ini siap berbeda tapi tidak konflik. Berbeda adu cara tapi tidak konflik. Kalau konflik sikut-sikutan jatuh-menjatuhkan. Masa ada kayak golin, koconya gobak ditekel dewi. Ini pinter tak beto? Pinter tak beto? Loh ini mau giring bang, ini tetep tangan ini masuk. Malah koconya dewi diselesai jerapa. Kok enak dewi sih ngelobok. Beto tak pinter? Padahal kita satu tim. Siapapun yang menang, akhirnya adalah kita. Nasdem. Dan Nasdem ini tidak dibikin untuk 1, 2 tahun, 3, 4 pemilu. Karena itulah selalu di mana-mana saya katakan, mari kita membangun kekeluargaan. Saya sekarang dengan relawan-relawan yang membantu Pak Yoto itu, maaf, karena di atas kertas kalau survei kita dapat, tapi kan belum tentu jadi suara. Makanya saya besarkan hatinya, ayo kita bekerja terus, menyapa kemana-mana. Karena kalau kita menyapa kemana-mana dan nanti jadi suara, kita akan terus menjadi keluarga besar. Bahkan secara berlebihan saya katakan, kalau Kang Yoto jadi bupati dilantik milik seluruh rakyat. Tapi Kang Yoto jadi DPR RI, siapapun yang jadi DPR RI dilantik, pertama kali yang harus diperhatikan adalah mereka yang mendukung, mereka yang berjuang bersama-sama. Karena partai itu dibuat untuk mendengarkan aspirasi yang mendukung, maka disebut fraksi. Ya, kita bersama-sama seperti itu. Nah, lalu teman-teman semua, ini situasi yang sekarang kita hadapi. Kalau saya ditanya sekarang, apakah menang itu mudah atau sulit? Saya pasti akan mengatakan sulit. Apakah berjuang raih kemenangan itu mudah atau jatuh bangun? Saya akan mengatakan pasti jatuh bangun. Tidak mudah. Tapi kalau saya ditanya lagi, apakah yang sulit, apakah yang jatuh bangun itu harus kita hindari atau kita jalani? Saya akan mengatakan jalani. Karena itulah nilai hidup saya. Sehingga ketika mati nanti, saya punya cerita bahwa saya pernah jatuh bangun. Itulah sebabnya kenapa Pak Yai, saya pernah menang, saya pernah kalah. Dan saya tidak pernah menyesali kekalahan. Tapi saya juga tidak pernah membanggakan kemenangan. Kalah dan kemenangan itulah hidup dan jalan seorang pejuang. Kalau kemenangan itu yang dipuji, maka tidak ada pahlawan-pahlawan nasional yang gugur. Bangsa ini justru mengajarkan yang kalah pun, selama dia konsisten berjuang untuk keyakinan kita bersama, dihargai sebagai seorang pahlawan. Jadi teman-teman, kebaikan dan ketulusan telah memanggil dia. Ya. Karena itu kita jangan ragu, jangan takut. Bismillah aja terus. Saya kalau ditanya, saya akan cerita. Saya ini punya pengalaman. 2007 saya pilkada Bojonegoro, calonnya juga 3. Survei 10 bulan sebelumnya saya 0, naik 5%, naik 7%, naik 17%. 15 hari kurang coblosan, survei saya itu 24,8. Lawan masih 38. Tapi kemudian yang disahkan KPU menang Kang Yoto waktu itu. Apakah Kang Yoto waktu itu bergelimang uang? Tidak, gak punya duit. Modalnya apa? Itu ya kanto-kantowi. Waduh kabeh, waduh ngewangi, Gusman, Melok. Yang penting kita semua harus mendidik, nyapa semua orang. Jangan takut untuk menyapa rakyat. Jangan takut menyapa calon pemilih. Dan terus terang, kalau orang marah, orang apa, dengarkan baik-baik, sapa. Yang lebih pedih lagi, banyak orang itu kan tidak, karena belum tahu betapa sesungguhnya yang kita usung adalah cinta, kasih, kebenaran dan kebaikan. Ya, dan lebih pedih lagi, banyak orang yang sebenarnya ingin simpati dan mendukung, tapi karena merasa nggak ada temennya, nggak berani ngomong. Itulah sebabnya kenapa saya semalam pilih lagu Gerhana di dalam cinta. Manalah ku tahu engkau suka. Ya. Kenapa? Lah aku nggak tahu kalau kau suka, di hatimu, di matamu nggak ada tanda cinta kok. Ya nggak ada jejak-jejak. Ini sekarang sedang terang benderang kok tiba-tiba ada hujan. Ya nggak tahu saya ini. Makanya jangan sampai ada gerhana dalam cinta. Mari kita semua bergerak terus, datangi semua orang. Jak ngomong. Jualan kita adalah perubahan bersama Kang Yoto, bersama David, bersama seluruh caleg, bersama Jimmy, bersama Koce, bersama teman-teman semua ini. Ayo
bersama Nasdem, bersama Amin kita tawarkan untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan pernah, setiap ada kesempatan lakukan dengan cara apapun. Insya Allah, saya sangat percaya janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan kemenangan itu. Siapkah kita berjuang bersama-sama? Ya. Siap? Ya. Janji kita, jangan ada waktu, jangan ada hari yang kosong tanpa sekarang bergerak meyakinkan siapapun inilah jalan Indonesia maju, jalan restorasi, jalan perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan serakyat-rakyatnya. Nasem, 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 Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling membesarkan, jangan pernah saling mengertilkan, apalagi nyelekin teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.